Ya, kembali di jelang pilkada, pemirsa, adalah dinamika pilkada serentak ini. Ada mahar politik yang cukup gaduh disebut-sebut. Pak Afif, saya masih mau mengulik lebih jauh setelah ada pemanggilan. Tindakannya apa dari Bawaslu? Ya, tentu kita punya Gakumdu ya, punya di situ ada kejaksaan dan kepolisian yang sekarang informasi yang sudah membuka peta jalan lanjutan itu sementara di Palangkaraya. Yang lain kita masih coba cari cara untuk mendapatkan informasi lanjutan. Karena apa? Ini kan sebenarnya komitmen untuk menjaga pemilu murah dan bersih kan tidak mesti dibebankan hanya ke penyelenggara. Kalau sebenarnya para peserta ini juga berniatan baik, tinggal diminta informasi datang, jangan hanya membuat noise di media seperti ini. Karena bagaimanapun kita juga punya keterbatasan. Bawaslu tidak punya fungsi memanggil paksa. Bawaslu tidak punya fungsi untuk penyadapan misalnya dalam proses pencalonan. Nah, kalau yang teriak ini hanya orang-orang yang kalah, ini kan jadi problem. Jangan sampai gerakan kita, cara kita yang secara prosedural sudah diatur masuk dalam skema sebelah gitu istilahnya, skema orang lain yang itu juga sama-sama tidak pas buat penyelenggara. Ya, kami merasa ini tafsir progresif kami. Banyak juga kritikan yang merasa Bawaslu nggak punya kewenangan manggil-manggil seperti ini. Kita kuatkan jajaran kita bahwa harus berani meminta informasi lanjutan. Nah, memang akhirnya kayak kasus di Lanyala ini di Jawa Timur ini masih dipelajari pintu masuk lainnya. Kami banyak berdiskusi lah, termasuk dengan Mbak Titi ya, bagaimana peta jalan yang bisa membuat adanya alat bukti dan barang bukti itu semakin mudah kita melaju ke depannya. Baik, dan pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 021-55111. Nah, ini penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia ternyata untuk menjadi pesertanya aja nggak murah ya. Ada uang yang harus disetorkan, entah untuk mahar politik atau untuk saksi dan sebagainya. Kalau pemilihan umum di satu daerah dengan calon tunggal, banyak yang bertanya di mana proses demokrasinya, Pak Wahyu? Iya. Itu salah satu konsekuensi logis ya dari keputusan hukum MK bahwa fenomena calon tunggal itu ada solusinya. Jadi kalau ada calon tunggal, pilkada tetap dilanjutkan lawan bumbung kosong. Nah, tetapi memang sebenarnya tidak sia-sia karena dengan adanya bumbung kosong itu justru hak politik rakyat tersalurkan, tetap dilindungi. Perkara karena secara teoritik kan dimungkinkan bumbung kosong itu juga menang, Mbak. Iya. Nah, kalau bumbung kosong kan kompetisi antara pasangan calon yang berwujud manusia dengan bumbung kosong. Secara teoritik kan kemungkinan bumbung kosong menang juga ada. Nah, kalau ternyata sampai dengan bumbung kosong menang, maka pilkada itu akan diadakan kembali pada gelombang berikutnya. 5 tahun lagi ya? Kemudian pemerintah akan menggunakan mekanisme sewajarnya untuk mengangkat penjabat bupati atau wali kota sampai dengan adanya bupati atau wali kota definitif hasil pilkada. Artinya calon tunggal belum tentu bisa menang ya, karena ada bumbung kosong yang harus dilawan. Meskipun kalau kita pelajari sejarahnya selalu menang, tetapi kemungkinan bumbung kosong yang menang menurut saya mungkin saja. Ini kan tadi Bu Titi bilang ada pergeseran tren ya dari tahun ke tahun. Ini angka calon tunggal juga di Pilkada serentak 2018 meningkat. Nanti kira-kira apakah ada kemungkinan yang besar bumbung kosong menang dan ini adalah fakta yang baru di pesta demokrasi Indonesia? Ya, betul sekali bahwa bisa dibilang ini bukan sesuatu yang kita sudah terbiasa ya. Ini sesuatu yang kita masih juga beradaptasi tanda kutip. Maka kemudian kalau dilihat tahun 2015 angka kemenangan calon tunggal itu berada di atas 60%. Ada yang di bawah 70%. Di Tasikmalaya itu angka kemenangannya di bawah 70%. Lalu di tahun 2017 angka kemenangannya mayoritas di atas 70%. Tetapi ada satu daerah yang calon tunggalnya menang hanya 55%, yaitu di Buton. Karena waktu itu ternyata sudah calon tunggal, sudah mau hari pemungutan suara, pilkada bulan Februari, bulan Januari, calon bupatinya dicokok polisi karena kasus cokok KPK, kasus suap waktu itu yang melibatkan mantan hakim MK Akil Mukhtar. Jadi waktu itu sudah calon tunggal, yang ada itu hanya si wakil gitu. Ironis sekali ya gitu. Nah, melihat angka-angka itu,
saya mengira ketika masyarakat sudah semakin tahu, ini juga tugas dari JAK TV ya, menginformasikan kepada publik media bahwa calon tunggal bukan berarti tidak ada kompetisi. Karena kompetisi itu masih ada. Nanti di surat suara kita akan melihat foto calon tunggal di sebelah kiri biasanya, sebelah kanannya itu kolom kosong. Jadi kalau kita tidak sepakat dengan calon tunggal, boleh dong. Saya merasa dia bukan pilihan saya. Oh, berarti kalau begitu, kalau saya tidak memilih dia, saya pilih coblos kolom kosong yang ada di surat suara. Nanti KPU akan mendesain ada 2 pilihan seperti itu. Kalau saya usul kepada KPU, sebaiknya diundi saja nomornya. Jadi nomor kan pasti ada 2 ya, 1, 2. Bisa saja si calon tunggal itu nomor 2, kolom kosongnya nomor 1. Gitu. Jadi kita coblos di situ. Nah, yang penting adalah pada publik jangan skeptis, jangan pesimis, tetap datang ke tempat pemungutan suara. Karena kalau si calon tunggalnya tidak dapat suara 50% plus 1, pilkadanya bisa diulang, ditunda. Pesan pentingnya adalah, Mbak, ini hukuman bagi mereka yang mengusung sesuatu yang tidak sejalan dengan pilihan publik. Gitu. Jadi harus semangat, harus optimis gitu, karena pilihan masih ada. Kolom kosong pun bisa saja jadi pemenang dan sangat mungkin, sangat mungkin. Kita pasti sama-sama menunggu ini bagaimana jalannya pilkada serentak. Pak Afif, sebenarnya daerah yang rawan terjadi pelanggaran yang calon tunggal yang bersaing dengan kolom kosong, atau daerah-daerah lain yang punya lumbung suara banyak? Ini kan memang peta kerawanan kemarin kita munculkan sebelum adanya proses pencalonan ya. Jadi pasca proses pencalonan tentu kita mempunyai perhatian khusus terhadap daerah-daerah tertentu. Misalnya daerah yang skala calonnya itu punya eskalasi tinggi di soal identitas. Dan ini kejadian kayak di Kalimantan Barat. Sebelumnya kita prediksi, pas pencalonan juga kita prediksi semakin ada penguatan dari si identitas. Kemudian kerawanan yang lain pasca calon tunggal, saya kira orang dengan ringan akan bisa mengkampanyekan, oh sudahlah nggak usah datang, ngapain juga. Nah, ini mengurangi potensi suara ke yang tidak setuju terhadap satu calon ini. Saya kira itu yang harus diantisipasi, termasuk dari sisi penyelenggara ya. Jangan sampai ada pihak baik KPU maupun Bawaslu yang kemudian cara mensosialisasikan terhadap proses pemilihan calon tunggal ini dimaknai beda. Dimaknai beda dengan calon itu saya kira yang juga harus kita antisipasi, karena melawan barang mati kan nggak ada orangnya ini. Saya kira itu perlu kita kita petakan lebih jauh, tapi bahwa kami punya perhatian pasca calon tunggal ini, bahkan dari sisi obrolan kami lebih ingin memang semua ini ada calon yang tidak ada calon tunggal, sehingga kompetisinya juga lebih enak dan seterusnya. Baik, Pak Wahyu, tadi sudah dijelaskan bagaimana apabila kolom kosong yang menang. Tapi apakah masyarakat pemilih di daerah-daerah sudah mengetahui konsekuensi apabila kolom kosong yang menang? Itu kewajiban kami. Sudah dilakukan untuk memberikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat. Tetapi sebenarnya itu hal yang alamiah akan kita lakukan, dan masyarakat akan tahu konsekuensi logisnya. Dari pantauan 2017 yang lalu, tampaknya masyarakat itu juga mereaksi untuk bersikap politik dalam pilkada kolom kosong itu. Kita melihat beberapa daerah itu suara kolom kosong itu mencapai 25%. Artinya ini mengagetkan bagi calon tunggal itu gitu. Bagaimana mungkin? Padahal borong kursinya hampir 100%. Padahal dimungkinkan orientasi dia menjadi calon tunggal itu kan dengan asumsi pertarungan politiknya lebih mudah. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Dan ini kita selalu koordinasi dengan Mas Afif bahwa potensi, sekali lagi potensi politik uang di paslon tunggal, potensinya itu juga tidak kalah marak. Walaupun sebenarnya tidak ada saingan nyata, karena mereka lebih panik, karena kalah dari pasangan calon lain. Dengan kalah dengan lumbung kosong itu berbeda. Apalagi petahana gitu ya. Ini kalau Bu Titi melihatnya bagaimana? Ada semacam gengsi yang harus dimenangkan oleh calon tunggal?
Ya, sebenarnya tantangan bagi mereka kan pertama dengan mereka jadi calon tunggal itu mereka sudah menurunkan gengsinya ya. Tetapi nggak mau jatuh lagi kan, kemudian suaranya kecil gitu. Tetapi saya kira begini Mbak, meskipun calon tunggal kebanyakan menang, tetapi kalau calon tunggal dia menang misalnya tipis atau 40% saja pemilih memilih kolom kosong, itu sebenarnya secara tidak langsung mengirim pesan pada partai politik bahwa kalau dia mengusung calon, dia itu bisa membangun eksistensi lebih baik karena ternyata ada 40% pemilih yang tidak menghendaki calon tunggal yang dia usung. Bahwa pemilih menginginkan kanalisasi aspirasi yang berbeda. Nah, jadi makanya kemudian ada beberapa teman-teman yang membangun gerakan coblos kolom kosong. Jadi saya kira jangan dimaknai sebagai delegitimasi pilkada, tetapi itu bentuk ekspresi kompetisi. Nah, dan itu memang dibolehkan, gitu ya. Jadi kalau dalam konteks pilkada kolom kosong, pemantau pilkada itu nanti boleh, misalnya kalau ada sengketa ke MK, sebagai pemantau dia mengatakan calon ini tuh sebenarnya nggak memperoleh angka sebegitu. Nah, itu dia boleh ke MK. Jadi pertama, di pilkada kolom kosong, pemilih harus tetap optimis bahwa tetap ada pilihan. Kalau tidak pilih calon tunggal, pilih kolom kosong di surat suara, coblos itu. Yang kedua, kita berharap masyarakat sipil di daerah itu kemudian membangun gerakan untuk menjadi pemantau, sehingga nanti prosesnya bisa kita awasi bersama, gitu ya. Nah, kalau sudah begini kan nanti gerakan dan sebenarnya gini loh Mbak, kalau masyarakatnya solid, lebih enak nih calon tunggal. Karena bener nggak nih calon tunggal? Parpol tuh serius nggak gitu, sesuai dengan ekspresi kita nggak? Jadi lebih mudah membangun gerakannya. Makanya kemudian gerakan-gerakan dukung coblos kolom kosong ini, saya kira tidak perlu alergi lah parpol. Jadi justru ini memperlihatkan ada dinamika demokrasi di masyarakat kita. Tadi beberapa angka yang disebut 25%, 40%, padahal untuk memenangkan tinggal 50% plus 1. Kalau dari hitungan secara gampang ya artinya calon tunggal ini masih punya nilai lebih, Mbak Titi? Tapi kan mereka juga harus berkeringat kan untuk mendapatkan angka itu. Jadi kalau nilai lebih kan bisa dua Mbak. Satu, ada tipe pemilih yang memang sudah menganggap ya sudahlah, dia calon tunggal nggak ada pilihan lagi, saya coblos saja karena misinformasi itu. Makanya tantangan Pak Wahyu itu bagaimana membuat masyarakat tidak bias informasi. Karena beberapa yang kami temui misalnya di 2017 itu bilang gini Pak, ya calon tunggal berarti harus coblos dia. Soalnya karena calonnya cuma satu maka wajib coblos dia. Nah, ini informasi yang harus sampai ke masyarakat bahwa meski calon tunggal, kita masih punya pilihan itu ada dua, calon tunggal atau kalau kita tidak pilih calon tunggal bukan berarti tidak datang ke TPS, tapi kita bisa coblos kolom kosong. Baik, Pak Wahyu, strategi khususnya untuk 11 daerah yang dipastikan akan mempunyai calon tunggal agar tidak bias info nanti seperti apa? Ya, tentu saja kita akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui jajaran penyelenggara. Hal lain yang akan kita sampaikan nyambung Mas Afif dan Mbak Titi tadi, treatment khusus itu tadi. Di calon tunggal, paslon calon tunggal itu kita memberikan perlakuan khusus. Jadi pemantau itu nanti berdasarkan PKPU kita itu mendapatkan C1. Kenapa? Karena pemantau itu menjadi legal standing pada waktu dia melakukan gugatan ke MK. Jadi kita betul-betul berkomitmen untuk menjaga suara masyarakat, baik yang memilih pasangan berwujud manusia maupun yang memilih kotak kosong itu. Jadi kita treatmentnya seperti itu. Ini kan juga memfasilitasi masyarakat sipil untuk menjadi pemantau. Baik, ini sengketa pilkada biasanya karena prosesnya ada something wrong di prosesnya. Pak Afif punya tugas yang luar biasa besar agar di pilkada serentak tidak ada sengketa yang berujung kericuan kayak seperti waktu di Tolikara itu. Sebenarnya apakah sudah diantisipasi dari pelajaran-pelajaran sebelumnya?
Ya, kita memang punya tugas memetakan potensi kerawanannya dari sisi amanat undang-undang, dan salah satunya sudah kita sampaikan soal potensi kerawanan dalam indeks kerawanan pemilu atau pilkada 2018, yang itu pasti kita update dalam ranking-ranking tertentu. Kita melihat ada kesesuaian antara peta kerawanan yang kita buat dengan yang dibikin oleh kepolisian misalnya gitu. Dan ini kita bangun sinergi terus. Bahkan untuk memetakan, ini kan istilahnya orang kan pilkada rasa pilpres atau semifinal sebelum pemilu itu, ini kita bangun sinergi dengan Polhukam, Kemendagri, Kepolisian dan BIN untuk bersama-sama menjadi semacam, sama KPU juga, memetakan kerawanan lebih lanjut dari yang sudah ada. Makanya kami senang sebenarnya banyaknya satgas, banyaknya tim anti politik uang dan anti politik sara yang ini mengemuka. Salah satunya kalau kita bisa nilai, pasca kita temukannya indeks kerawanan itu yang hampir merata. Terutama di cara fikir, kita sih masih membayangkan nanti ada suasana di mana orang pemilih itu tidak mau menerima dan juga memberi untuk uang untuk proses pemilihan. Baik. Saya kira itu bisa, budaya itu kita ciptakan nanti bisa. Kita punya desain misalnya untuk antisipasi kerawanan itu di hari tenang nanti kita akan melakukan patroli serentak. Kami sudah ketemu Kapolri dan sudah setuju untuk saling backup itu untuk memunculkan deterrent effect. Nggak mungkin ini nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena bagi kami hari tenang merupakan hari yang paling tidak tenang buat pasangan calon, buat tim sukses. Tapi itu dari sisi pencegahan. Penindakannya, misalnya kerawanan-kerawanan seperti di jalan tunggal ada potensi uang, kalau itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, kami sudah merubah perbawaslunya yang tadinya hanya bisa ditindak H-60 saja, sekarang sampai hari H. Sampai hari H bisa ditindak, dan putusannya sampai H+2. Jadi ini adalah bagian dari upaya pencegahan dari sisi sosialisasi dan juga dari pencegahan dari sisi regulasi. Nah, penindakannya tentu kita juga akan pastikan dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan aturan yang ada. Baik, para calon harus lebih hati-hati. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.